Buat Jumat berkah ini. Pagi-pagi. Iya. Pagi-pagi ini. Iya. Justru semakin sebanyak sedekah kayaknya semakin banyak penggantinya dari Allah. Gantinya. Allah yang ganti banyak kayaknya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa yang saya bicara? Saya Hendri Kuswanto. Panggilannya apa? Kalau di panggilan kecil sih Galiong. Galiong. Iya. Oh, sesuai nama usahanya. Iya, makanya itu. Oh iya. Nama kecilan saya Galiong. Galiong. Nah, usahanya apa sih berarti fokusnya nih? Bubur ayam Bandung sama mantau. Bubur ayam Bandung sama mantau. Oh iya. Jadi Galiong ini diambil dari nama kecil, usaha Galiong Mantau Mas ya. Iya. Jadi memang fokusnya memang di mantau sama bubur ayam. Iya. Kok bisa punya ide jualan bubur ayam? Awalnya sih mantau. Awalnya mantau. Dulu kan saya kerja di beberapa hotel. Awalnya sih nggak ada niat jualan mantau, tapi karena pas anak saya itu akikah, anak saya sunatan, Iya. bikin acara, istri saya bilang, coba bikin mantau kayak di hotel. Bikin mantau kayak di hotel buat acara sunatan anak. Bilang nggak ada alatnya, karena kan harus pakai mixer yang besar tuh. Jadi saya izin deh di hotel beli bahan sendiri, tapi produksi di hotel karena kan memang saya yang bikin mantau di hotel. Nah jadi saya bikin di hotel, izin boleh saya bawa ke rumah buat acara sunatan. Nah dilala yang istri saya kan kerja di Yamaha kantor, jadi satu kantor tuh datang semua makan mantau. Dia bilang, kenapa ndak usaha mantau aja? Itu dari orang lain karena dari lidahnya kan. Saya belum masih susah, modalnya juga susah, ribet gitu kan, bahannya juga susah. Tapi temannya istri tuh sering order akhirnya, boleh nggak kalau ngorder? Akhirnya beli alat. Ya alatnya lumayan mahal sih, yang kecil aja 7,5 juta mixernya. Mixernya 7,5 juta. Nah beli sudah, tapi sambil kerja, jadi tetap usaha, bekerja tetap kerja, tapi di rumah tetap di aja online. Online. Ya. Jadi jualnya online ya pertama? Ya awalnya di rumah. Oh, jual online. Terus kan sudah masih kerja tuh, kerja sambil jualan. Nah terus kok bisa memutuskan untuk lebih full ke usaha ini? Nah jadi cerita sedikit lagi, saya masuk kerja jam 11, paginya itu saya gojek. Paginya gojek? Ya saya gojek. Niat saya gojek itu ya karena Allah juga sih, tapi salah satunya saya memang pengen usaha. Saya mau ngeliat warungnya orang tuh seperti apa sih. Dari saya dapat GoFood itu kan saya nanya-nanya gimana kan. Nah salah satunya itu ketemulah bubur lembur kuring. Lembur? Di BP. Di BP ya, oke. Saya sering nongkrong di situ, beliau baik banget ya. Jadi seperti bapak angkat saya sendiri sih. Jadi panutan lah. Nah cerita, dia tahu saya kerja di hotel, bikin mantau. Beliau duluan yang dapat tempat sini, bubur. Kenal sama yang punya, terus diajakin, mau ndak mas kalau kita jualan di Gunung Pasir berdua, saya bubur, antum mantau. Tapi saya masih kerja pak, nanti cari orang aja buat jaga gitu. Akhirnya jualan berdua, bubur sama mantau, tapi bubur bukan punya saya, punyanya Pak Rudi namanya. Tapi karena rumahnya jauh di Sepinggan, kejauhan, akhirnya dijual sama saya. Jadi dari mulai online, mulai pemasaran seperti itu ya? Ya. Dan sekarang udah langsung ngambil saham sendiri. Berarti berhenti kerja? Ya, jadi awalnya sih ada yang bantu jaga, ibu-ibu. Saya tetap kerja, produksi, saya kirim ke sini, tetap kerja terus. Jadi ibaratnya rezeki saya itu kemarin tuh 2. Saya kerja dapat gaji, ada usaha 2 kaki gini. Ya mungkin Allah berkehendak lain, saya dikasih ujian. Saya berangkat kerja ke hotel, eksiden, patah tangan saya. Tangan patah? Ya ini pennya belum selepas ini, masih ada. Rencananya habis lebaran semua lepas. Nah, gala 3 bulan dispensasi, saya harus istirahat di rumah. Karena nggak boleh, kalau koki itu kan kerjanya lumayan berat. Betul. Masak apa itu harus tangan 2 berat. Jadi karena insiden seperti itu ya fokusnya ke usaha aja sudah. Ya, jadi itu sebagai tanda Allah tegur.
bisa enggak kalau kamu tuh usaha aja misalnya, contohnya gitu. Jadi pengorbanannya itu ya jatuh itu, saya dijatuhkan supaya saya harus berhenti kerja. Ternyata memang 3 bulan saya di rumah itu, tangan saya dibeban, mantau online, beli bahan tinggal telepon, panggil Gojek, ya saya di rumah aja, merasa nyaman. Ternyata kok usaha tuh lebih enak gitu ya. Ibadah juga lancar, maksudnya enggak dekat sama anak. Maaf ya kalau misalnya di hotel itu waktunya sholat tuh susah, karena waktunya sholat disitulah jamnya orang rame. Zuhur contohnya, rangka 1 itu jam makan siang, nggak boleh kemana-mana, harus jaga makanan. Contohnya. Di situ ya kenapa lebih milih? Nah, Sinyalnya itu pak ya. kalau gaji sih insya Allah lumayan sih di hotel itu, sebenarnya lumayan. Tapi kalau saya gaji itu kayaknya nomor 2 deh. Mungkin nyaman dulu kali ya, nyaman walaupun dapatnya nggak terlalu besar tapi cukup untuk biayain anak istri, saya pilih. Jadi sekarang fokusnya di bener-bener tadi Galiong, Mantau, dan bubur ayam ini ya. Bukanya itu setiap hari ya Mas? Insya Allah buka setiap hari, Senin sampai Minggu, dari jam 7 sampai jam setengah 12. Tapi dalam sebulan tuh 2 hari libur, di hari Senin. Senin libur ya? Tapi sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali pasti libur ya? 2 minggu sekali berarti ya? Ya. Oke. Berarti kalau untuk proses produksinya itu Mantau sendiri diproduksi di rumah? Ya, di rumah. Nah kemudian di sini di stand ini tinggal digoreng aja ya? Ya. Dukanya jualan ini usaha ini apa sih Mas? Apa itu? Duka-dukanya? Dukanya, Selain sepi, mohon maaf ya, selain udah habis misalnya. dukanya apa ya? Dukanya itu kalau untuk saat ini sih kesusahan cari SDM. SDM SDM. Yang pertama itu sih. Yang kedua, saya harus punya admin sebenarnya. Jadi bukan saya yang harus, karena kondisi saya itu kalau pas lagi sibuk, ada yang mendadak mau pesan mantau, sering, Mas bisa diantar sekarang nggak ke bandara? Terlewat sedikit, lewat sudah. Sedangkan belinya itu bisa sampai 500.000, 1 juta. Mantau. Pernah ada yang beli sih? Lo sering, Mbak? Mantau ini? Mantau. Mantau kan harganya kan lumayan kan? Iya. Kalau oleh-oleh kan pasti mereka nggak beli sedikit, beli langsung banyak. Kalau untuk oleh-oleh mas kebanyakan? Iya. Bahkan beberapa hotel di Balikpapan ngambilnya ke saya. Ke Galiong ini, tapi dengan Brandnya dia. Brandnya dia. Tapi produksinya di Galiong. Iya. Luar biasa ya. Bahkan ada 2 kafe di Melak, di Kutai Barat. Dia ngambil mantau sama saya. Dia kalau ngambil mantau tuh hampir 1000 biji. 1000 biji? Ya. 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Kirim ke sana. Berarti untuk produksi mantau itu berapa biji sih? Pernah ya kalkulasi hitungnya? Terbanyak itu satu hari itu 3.000 biji. 3.000? Minimal 1.000 biji. Minimal 1.000 biji? Ya, tapi kalau untuk saat ini kan agak menurun sih mantau. Jadi ya mungkin sekitar 300 atau 400. 300 sampai 500 biji. Itu rata-rata sudah Iya. ya? Tapi kalau ramenya, lagi ramenya, momentumnya bisa 1.200, 1.200. pernah 3.000. Itu 3.000 tuh pada subuh sampai pada isya. Nggak ada jeda, itu mesin putar terus itu. mesin Mas, ada yang kasih pesan-pesan buat yang nonton nih? Kalau pesan dan kesan saya itu lagi-lagi masuknya ke agama ya. Di dalam batu besar ada ulat, dia bisa hidup. Pernah nggak dengar ceritanya itu? Nah ini saya belum pernah dengar. Nah jadi ya saya dengar juga sih dari Ustadz juga. Ibaratkan dalam batu besar itu ada ulat, dia bisa hidup. Kenapa kok bisa hidup? Nah kita manusia ini yang punya tangan, punya otak, punya akal, sehat, dihidup di alam gini. Kalau kita berusaha, berdoa, ikhtiar, insya Allah Bismillah aja. Ini ibaratnya kan binatang aja yang nggak punya tangan, punya kaki, dia bisa hidup dalam satu batu itu. Dalam batu itu ada ulat, bisa hidup. Kita ini yang di alam begini dikasih pikiran, otak, tinggal kita yang mengatur kan. Maksudnya ya
Tak mungkin kalau kita berusaha berdoa Allah tuh nggak kasih.